Yang Kai tersenyum. Berkata, ini benar-benar dunia kecil. Pelindung Bian. Saya percaya kamu baik-baik saja sejak terakhir kali kita bertemu. Wanita ini sebenarnya adalah kenalan lamanya. Pelindung Bian Yuking dari Sekte Bulu Biru. Ketika dia dan Liu Xianyun pertama kali datang ke Batas Bintang, mereka ditangkap oleh Kou Wu dari Sekte Bulu Biru. Kemudian, mereka berlindung di bawah Bian Yuking dan tinggal di Sekte Bulu Biru untuk sementara waktu sampai Wu Mengcuan, keturunan Kaisar Agung Pelahap Surga, melarikan diri dari penjara dan membantai jalan keluarnya. Bian Yuking lolos dari tangan pembunuh Wu Mengcuan karena pergi keluar untuk melakukan tugas, dan kemudian mengabdikan dirinya untuk Wu Mengcuan. Kemudian, kedua orang itu bertemu di Four Seasons Land. Wu Mengcuan bisa memasuki Star Fragmency karena Bian Yuking mendapatkan Star Seal di Four Seasons Land. Ketika dia membawa Kou Wu ke Four Seasons Land waktu itu, dia mungkin diperintahkan oleh Wu Mengcuan untuk menemukan segel bintang. Sayangnya, Wu Mengcuan gagal melakukan perbuatan jahat di Laut Fragmen Bintang dan malah dibunuh oleh Yang Kai. Ini memungkinkan perwujudan untuk mendapatkan hukum pertempuran pemakan surga yang lengkap dan kekuatannya meningkat pesat. Semua jenis karma tampaknya telah ditakdirkan sejak Yang Kai memasuki Sekte Bulu Biru pada hari pertama. Banyak pikiran ini muncul di benak Yang Kai. Bian Yuking bergegas ke sisi Yang Kai, menggertakkan giginya dan berkata, "Kenapa kamu?" Yang Kai menyeringai. Pelindung Bian tampaknya sangat kecewa melihat saya. Bian Yuking berkata, "Saya ingin membawa masalah kepada orang lain. Tetapi ternyata kamu ini bukan tempat untuk berbicara. Penting untuk pergi dulu." Dia mengakui tujuannya terbang ke sini. Yang Kai sedikit terkejut. Saat berbicara, dia melewati Yang Kai. Dia terbang keluar sebentar. Tetapi dia tidak melihat apa yang dilakukan Yang Kai dan berhenti. Dengan cemas berkata, "Lari, apa yang kamu lakukan?" Yang Kai tidak bergerak seperti pegunungan. Menatap luka pedang di perut Bian Yuking. Mengerutkan kening dan berkata, "Apa keluhanmu dengan orang-orang itu? Sampai mereka ingin mengejarmu. Apakah kepalamu ditendang oleh keledai? Sekarang kamu masih tega menanyakan ini padaku?" Bian Yuking sangat cemas. Dia sudah dirugikan. Dan sekarang Yang Kai benar-benar berdiri diam. Menurutnya itu hanya mencari kematian. Dia tahu bahwa Yang Kai adalah seorang seniman bela diri dari Starfield bidang yang lebih rendah. Dia berbakat dan memiliki tingkat kultivasi yang tinggi. Tetapi itu baru beberapa tahun. Dia merasa bahwa Yang Kai tidak mungkin untuk berkultivasi ke tingkat yang lebih baik darinya. Dia bukan lawan dari orang-orang itu. Bagaimana Yang Kai bisa mengalahkan mereka? Saat berbicara, sekelompok sinar cahaya di belakang dekat dalam jarak 3 mil. Dan teriakan keras satu orang datang darinya. "Pelacur, serahkan token roh, dan kamu tidak akan mati." Token roh? Apa itu? Kamu merampok sesuatu dari mereka? Yang Kai mengerutkan kening. Jika memang benar seperti ini, maka Bian Yuking meminta masalah. Siapa yang merampok dari mereka? Mereka ingin merampok saya. Bian Yuking dengan cepat berkata, "Jika kamu tidak pergi sekarang, aku tidak akan peduli padamu. Mereka pasti akan membunuhmu." Meskipun nadanya keras, dia agak khawatir dengan Yang Kai, yang membuat kesan Yang Kai padanya sedikit berbeda. Omong-omong, dia tidak memiliki kebencian dan permusuhan dengan Bian Yuking. Di Sekte Bulu Biru, dia menyebabkan masalah. Bian Yukinglah yang menolong untuknya dan menghukumnya untuk mundur di tebing es. "Jika kamu ingin pergi, pergilah." Yang Kai tersenyum. "Aku tidak peduli padamu." Bian Yuking menoleh dan dengan cepat terbang ke depan. Tapi dia hanya terbang sebentar. Lalu tiba-tiba berbalik dan jatuh kembali ke sisi Yang Kai. "Apakah kamu tidak pergi?" Yang Kai menatapnya dengan rasa ingin tahu. Wajah Bian Yuking cemberut, kesal dan berkata, "Aku dibunuh olehmu sekarang. Aku benar-benar tidak tahu apa yang kamu pikirkan." Yang Kai berkata dengan aneh, "Pelindung Bian, kamu ingin berbagi hidup dan mati dengan saya? Atau memiliki teman di jalan menuju dunia bawah?" Nyah, Bian Yuking memelototinya dengan ekspresi dingin yang tiba-tiba dan berkata, "Tunggu sebentar. Kamu akan membantu saya untuk memegang orang itu. Aku akan membunuh pemimpin mereka." "Kebencian macam apa yang kamu miliki?" Yang Kai mengangkat alisnya. "Kou Wu mati di tangannya?" Suara Bian Yuking sedingin es. Tinjunya terkepal. "Kou Wu sudah mati." Yang Kai terkejut, dan wajahnya tenggelam. Meskipun dia dan Liu Xianyun ditangkap oleh Kou Wu di Sekte Bulu Biru saat itu, ketika Kou Wu menjadi kakak senior mereka, dia masih merawat mereka dengan baik. Four Seasons Land. Mereka bertemu lagi. Kou Wu juga mengikuti Bian Yuking. Dan sekarang dia sudah mati. Yang Kai tidak bisa membantu tetapi merasa sedikit sedih dan sentimental. Jalan marsial Dao. Sedikit ceroboh akan berakhir dengan jalan buntu. Dia membantu saya menunda sedikit waktu. Bian Yuking menarik napas dalam-dalam. Berkata dengan sungguh-sungguh.
Jika kamu masih ingat sedikit hubungan berada di sekte yang sama, tolong bantu saya kali ini. Baik, Yang Kai mengangguk. Bian Yuking berkata lagi. Orang-orang itu adalah tahap Dao Souls tingkat ketiga. Kamu tidak bisa mengalahkan mereka. Jika situasinya tidak benar, pergi dulu dan tinggalkan aku sendiri. Yang Kai menatapnya, seolah mengenalnya untuk pertama kalinya. Bian Yuking tersenyum dan berkata, jangan menatapku dengan tatapan ini. Sekte Bulu Biru telah pergi. Aku dan Kou Wu dua orang yang bergantung satu sama lain seumur hidup. Dia sudah mati. Dan aku harus membalasnya. Kamu akan mendapatkan apa yang kamu inginkan. Yang Kai mengangguk ringan. Saya berharap begitu. Bian Yuking menghela nafas lega. Menutup mata yang indah. Dan menjadi dingin setelah dibuka lagi. Dan sebuah artefak seperti gelang muncul di telapak tangan. Sementara dua orang berbicara, sekelompok cahaya yang mengalir telah terbang ke depan. Dan sinar cahaya bertemu, mengungkapkan siluet ketiganya. Ketiganya adalah tingkat kultivasi tahap Dao Souls tingkat ketiga. Pakaian yang mereka kenakan tampaknya berasal dari sekte yang sama. Tetapi Yang Kai tidak dapat mengenali seniman bela diri sekte mana itu. Pemimpinnya adalah wajah putih tanpa janggut, berusia sekitar 40 tahun, memegang pedang tajam, dan pedang itu masih diwarnai dengan darah segar. Bian Yuking melihat darah segar dan matanya langsung memerah. Dia tahu bahwa itu pasti darah Kou Wu. Pelacur, kamu lari lagi? Pria paruh baya itu mengacungkan pedangnya, menggeram, dan matanya tajam. Bian Yuking mengertakkan gigi dan tidak mengatakan apa-apa. Pria paruh baya itu berkata, serahkan token roh dan aku akan membiarkanmu pergi. Kamu membunuh muridku, Bian Yuking berteriak. Pria paruh baya itu berkata, ya, saya membunuhnya. Aku menusuk jantungnya dengan pedang dan dia mati dengan sangat bahagia. Dia sangat setia padamu. Dia lebih suka mengorbankan dirinya untuk membiarkanmu melarikan diri. Wajah Bian Yuking dingin, menekan kemarahan di hatinya. Bibirnya telah menggigit darah segar. Dan tubuhnya bergetar lembut. Aku akan memberimu waktu yang baik nanti. Begitu kata-kata ini keluar, ketiga pria itu semua tertawa ke langit. Pria paruh baya itu memandang Yang Kai dengan menyipitkan mata. Dengan jijik berkata, saya tidak tahu di mana kamu menemukan penolong. Berani menyombongkan diri tanpa malu-malu seperti ini. Wah, jika aku jadi kamu, aku akan pergi sejauh mungkin. Meskipun orang-orang cantik itu baik, kamu harus hidup untuk menikmatinya. Dia jelas berpikir bahwa Yang Kai tergoda oleh kecantikan. Dan berbicara tentang itu, penampilan Bian Yuking juga bagus. Terutama pesona dewasa yang bahkan lebih tak tertandingi oleh beberapa wanita muda. Banyak orang seperti usia Yang Kai seperti ini. Sulit untuk hidup, Yang Kai tersenyum kecil. Kulit pria paruh baya itu tenggelam. Mendengus dingin berkata, karena kamu sendiri yang mencari kematian. Kamu tidak bisa menyalahkan rekan magang kita. Asal-usul dan identitas Bian Yuking. Mereka telah menanyakannya sejak lama. Dan mereka hanyalah orang tanpa sekte, tanpa fraksi, dan tidak ada dukungan di belakang. Jika bukan itu masalahnya, mereka tidak akan berani melawan Bian Yuking dan memiliki ide untuk merebut token roh mereka. Terus tahu bahwa di antara dua kota besar, kota Maple Woods dan kota Danau Roh, ada harimau dan naga tersembunyi yang meringkuk. Siapapun yang dapat ditarik keluar mungkin memiliki latar belakang yang besar. Misalnya, Bian Yuking, orang seperti ini. Bahkan jika dia menemukan penolong, kekuatannya tidak akan terlalu tinggi. Usia Yang Kai ditempatkan di sana lagi. Sulit bagi orang untuk tidak memandang rendah dirinya. Dua saudara muda. Bunuh anak ini. Dan kemudian bantu saudara senior. Untuk mengambil token hari ini. Dipromosikan ke alam kaisar tidak sulit di masa depan. Pria paruh baya itu mengulurkan tangan dan menunjuk Yang Kai. Memerintahkan dua orang lainnya. Dua tahap Dao Souls urutan ketiga mengangguk. Kilau cahaya tak menyenangkan di mata mereka melintas. Dan bentuk tubuh mereka bergerak ke Yang Kai dari kiri ke kanan. Yang Kai, hati-hati, seru Bian Yuking. Kata-kata ini membuat pria paruh baya itu mendengarkan dan tidak bisa menahan untuk tidak mencibir dan berkata sambil tersenyum. Kamu masih harus khawatir tentang cinta kecilmu. Khawatirkan dirimu dulu. Ketika kata-kata itu jatuh, cahaya pedang menyala. Dan dia melompat ke arah Bian Yuking. Pedang panjangnya bersenandung, memunculkan cahaya pedang yang terang. Pada saat ini, dua teriakan tiba-tiba keluar pada saat bersamaan. Kulit pria paruh baya itu berubah, menoleh dan melihat ke arah sumber suara. Matanya menatap lebar. Dia melihat bahwa dua saudara muda yang awalnya bergegas ke Yang Kai memiliki lubang besar di dada mereka. Melalui lubang itu, dia benar-benar bisa melihat pemandangan di sekujur tubuhnya. Organ-organ dalam di dalam tubuhnya masih menggeliat dan terlihat jelas. Apa yang sedang terjadi? Kepala pria paruh baya itu tiba-tiba menjadi sedikit bingung. Saat sebelumnya kedua saudara muda ini baik-baik saja.
Bagaimana mereka bisa menjadi seperti ini dalam sekejap mata? Luka mengerikan di dada. Bahkan seluruh hati telah menghilang. Dengan kata lain, kedua saudara muda tidak memiliki kemungkinan untuk bertahan hidup, dan kematian mutlak telah ditetapkan. Mereka adalah tahap Daosos tingkat ketiga. Kekuatan mereka tidak jauh lebih buruk darinya. Bagaimana mereka bisa terbunuh sekaligus? Siapa yang melakukannya? Reaksi pertama pria parubaya itu adalah ada seorang ahli yang tersembunyi di sekitarnya. Dengan ide ini, tindakannya melompat pada Bian Yuking tiba-tiba berhenti, dan cahaya pedang yang terang pada pedang panjang itu juga hilang. Bian Yuking juga tercengang. Dia berencana untuk membunuh pria parubaya ini di sini hari ini bahkan jika dia jatuh untuk membalas Kouwu. Selama Yang Kai dapat menunda kedua orang itu untuk sementara waktu, dia benar-benar memiliki kepercayaan diri ini. Meskipun dia belum dapat dipromosikan ke alam kaisar, dia telah tenggelam dalam tahap Daosos tingkat ketiga selama bertahun-tahun. Pada level ini, dia jelas merupakan eksistensi teratas. Sekarang, dua lawan yang seharusnya dijepit oleh Yang Kai telah dipukul dengan keras, dan sekilas tidak akan bertahan. Semuanya terjadi dalam sekejap, dan pemikiran semua orang hampir mustahil untuk diikuti. Aura sensasional tiba-tiba menyebar dari tubuh Yang Kai. Dia mengulurkan tangannya dan memegangnya dengan kosong, meremasnya dengan keras, dan kedua saudara muda itu meledak menjadi kabut darah. Bahkan tidak ada kerangka yang tersisa. Ding dong. Dua cincin luar angkasa jatuh ke tanah. Meskipun suaranya lembut, itu seperti bel pagi dan gendang petang yang mengejutkan, yang membuat orang-orang tersadar dari keterkejutannya. Alam kaisar, kulit pria parubaya itu sangat berubah dan hampir menggigit lidahnya sendiri. Pembantu yang muncul tiba-tiba ini sebenarnya adalah Kaisar Realem. Selain itu sama sekali bukan alam kaisar biasa. Bahkan keberadaan alam kaisar tingkat pertama tidak mungkin untuk membunuh kedua saudara mudanya dalam sekejap. Pria yang tampaknya muda ini benar-benar keberadaan alam kaisar tingkat kedua. Bahkan mungkin tingkat ketiga. Pikiran sampai pada titik ini. Pria parubaya itu ketakutan. Benar-benar ditendang di plat besi. Dia tidak bisa menahan tangis tanpa air mata. Karena dia telah dengan hati-hati menyelidiki detail Bian Yuking sebelumnya. Dan dia berasal dari Sekte Bulu Biru. Setelah hilangnya Master Sekte, Sekte kehilangan hati mereka dan segera bubar. Dan Bian Yuking ini sepertinya tidak mengenal Kaisar Realem sama sekali. Bagaimana dia bisa tiba-tiba mengeluarkan penolong yang begitu menakutkan? Dia pemalu. Beraninya dia menyerang Bian Yuking lagi. Pikirannya hanya tentang bagaimana menyelamatkan hidupnya. Pemuda itu dapat membunuh kedua saudara mudanya sesuka hati. Dan membunuhnya mungkin hanya masalah pernapasan. Yang Kai, kamu, Bian Yuking benar-benar tercengang. Dia tidak mengharapkannya. Setelah hanya beberapa tahun, Yang Kai telah tumbuh ke tingkat Kaisar Realem. Yang Kai dengan mudah mencapai ranah yang telah dia kejar selama bertahun-tahun tetapi tidak memiliki kesempatan untuk melakukannya. Apakah ini anak yang memasuki Sekte Bulu Biru di awal tahun dan membutuhkan perawatannya? Seniman bela diri dari Starfield bidang yang lebih rendah. Mungkinkah itu menakutkan? Untuk sesaat, Bian Yuking menemukan bahwa Yang Kai sangat aneh. Pelindung Bian, bukankah kamu mencoba membalas dendam Kouwu? Yang Kai memandang Bian Yuking dengan sungguh-sungguh, berteriak. Jika kamu tidak melakukannya saat ini, kapan kamu akan melakukannya? Satu kata membangunkan si pemimpi. Ekspresi Bian Yuking mengembun. Soskinya mendesak. Dan gelang yang dia pegang di tangannya tiba-tiba meledak menjadi sinar cahaya yang menyilaukan. Yang tiba-tiba menjadi lebih besar. Dia mencubit seni sihir dan membuangnya. Dan gelang giok yang diperbesar menabrak pria parubaya itu. Pria parubaya itu masih sedikit bingung. Bian Yuking tiba-tiba bergerak. Tetapi dia tidak punya waktu untuk bereaksi. Ketika dia mendesak Soski untuk memasang pedang panjang dan buru-buru memblokir di depannya, gelang itu telah tiba. Terdengar suara keras. Gelang itu tampaknya memiliki kekuatan yang luar biasa. Mengenai pedang panjang, benar-benar menekuk pedang panjang kelas Daosos, dan Eugene meledak melalui perlindungan Soskinya. Kulit pria parubaya itu berubah. Sepertinya dia tidak menyangka Bian Yuking akan secepat guntur begitu dia bergerak. Dia sebelumnya telah bertarung dengan Bian Yuking dengan dua saudara laki-laki junior sebelumnya. Tetapi pada saat itu, dia tidak berpikir bahwa Bian Yuking dapat melakukan apapun. Tetapi sekarang dia hanya dapat menyadari titik menakutkan dari wanita cantik ini. Terlebih lagi, di sebelahnya adalah Kaisar Realem dan melotot seperti harimau mengawasi mangsanya. Tidak bisa merasa nyaman. Dia tidak bisa menunjukkan kekuatan penuhnya sama sekali. Bukan lawan. Sebelum membalikkan pikiran ini, gelang yang mengenainya tiba-tiba memantul kembali, mengumpulkan kekuatan, dan bersiul kembali. Pria parubaya itu hanya menderita artefak ini sebelumnya. Melihatnya pada saat ini, bagaimana mungkin dia tidak takut?
Dia dengan cepat mengayunkan pedang panjang dan menggunakan satu set seni pedang untuk melindungi seluruh tubuh. Tapi itu selangkah lebih lambat. Ketika Bian Yuqing mengambil gambar sebelumnya, dia bereaksi sedikit lebih lambat. Pada saat ini, dia tidak bisa mengikuti ritme serangan hiruk-pikuknya. Dia bertabrakan dengan artefak lagi dan lagi. Dia benar-benar merasa mati rasa. Pedang panjang itu hampir pecah beberapa kali. Satu set seni pedang yang bagus juga penuh dengan titik lemah. Bian Yuqing melihat kesempatan itu, dan menembakkan serangan telapak tangan bersama-sama, yang mengandung kekuatan penghancur yang sangat mengerikan pada pria parubaya itu. Pria parubaya itu tertangkap basah. Di satu sisi, dia harus khawatir tentang serangan Yang Kai dan di sisi lain, dia harus waspada terhadap serangan gelang itu. Pada saat ini, sebenarnya tidak mungkin untuk memperhatikan hal-hal lain, dan dia hampir tidak mengayunkan pedang cahaya ke arah Bian Yuqing. Namun, kurangnya kekuatan yang tangguh dengan mudah diselesaikan oleh Bian Yuqing. Serangan telapak tangan mengenai dada pria parubaya itu, dan dia menyemprotkan darah segar langsung dari mulutnya. Itu juga pada saat kritis bahwa tubuh pria parubaya itu hanya bergeser sedikit, menghindari posisi vital. Jika tidak, pukulan ini saja sudah cukup untuk membuatnya jatuh ke dalam keadaan kutukan abadi. Ini seperti ini, dan dia tidak bersenang-senang saat ini. Saat terbang mundur, artefak gelang itu seperti bayangan. Itu akan jatuh padanya lagi dan lagi. Dan dia akan dikalahkan jika dia tidak hati-hati. Di bawah kengerian, dia buru-buru berteriak, "Tuan ini, penjahat ini tidak memiliki mata. Harap berbelas kasih dan biarkan aku hidup. Broken Mountain Sekte akan memiliki hadiah yang bagus untuk semua orang." Dia pintar, dia tahu bahwa hidup dan matinya semua ada dalam pikiran Yang Kai. Meskipun Yang Kai sama sekali tidak terlibat dalam pertempuran dengan Bian Yuqing, jika dia bisa membujuk Yang Kai untuk membiarkannya hidup, dia yakin Bian Yuqing tidak akan pernah bisa membunuhnya. Dan dengan sengaja menunjukkan asalnya, dia juga ingin Yang Kai sedikit takut. Bagaimanapun, ada juga ahli Kaisar Realem di Broken Mountain Sect. Bagaimana dia bisa tahu bahwa Yang Kai bahkan tidak tahu apa itu Sekte Gunung Patah? Wilayah selatan sangat luas dan ada sekte yang tak terhitung jumlahnya. Bagaimana Yang Kai bisa memahami seluruh sekte wilayah selatan? Tetapi bahkan jika Yang Kai tahu Sekte Gunung Patah, saya khawatir dia tidak akan menganggapnya serius. Dia sekarang telah berhubungan dengan sekte-sekte teratas di semua domain utama. Bahkan master sekte-sekte itu tidak berani berbicara keras di depannya. Bahkan Li Jiao dan Miki berutang padanya 2,5 miliar sumber kristal tingkat tinggi. Apa itu Sekte Gunung Patah yang sepele? Yang Kai menyeringai. Orang yang ingin membunuhmu bukanlah raja ini. Apa gunanya memohon kepada raja ini? Pria parubaya itu mendengarkan. Kulitnya putus asa. Mengetahui bahwa Yang Kai tidak akan membiarkannya pergi. Dia hanya bisa menoleh ke Bian Yuqing dan berkata, "Kakak, muridmu meninggal. Dan dua saudara laki-lakiku juga mati. Kenapa tidak berhenti di sini saja? Aku akan meminta maaf padamu." Teruslah bermimpi, Bian Yuqing menggertakkan giginya. Matanya yang indah merah. Seolah-olah menjadi gila, Soski dalam tubuh seperti air pasang, dengan postur yang kejam. Pria parubaya itu sangat marah. "Aku bertarung denganmu." Saat berbicara, dia mencoba untuk mendesak perlindungan tubuh satu layar Soski. Pedang panjang itu didirikan di depan hidungnya, dan menunjuk ke pedang. Dan ketika dia membuka mulutnya, seteguk besar esensi darah menyembur keluar dengan putus asa. Tubuh pedang tiba-tiba berdengung, seolah-olah akan naik ke langit kapan saja, menembus niat pedang yang sangat ganas. "Pelindung Bian, hati-hati," Yang Kai menyipitkan matanya, dengan ringan mengingatkannya, tetapi sama sekali tidak bermaksud untuk campur tangan. Dia bisa membunuh pria parubaya ini sesuka hati. Tetapi balas dendam masih harus dilakukan dengan tangannya sendiri. Faktanya, Yang Kai tidak perlu mengingatkannya. Bian Yuqing juga tahu bahwa pria parubaya ini akan bekerja keras. Dia menepuk kedua tangannya, dan berteriak, "Bagi." Kata-kata jatuh. Artefak gelang itu tiba-tiba terbagi menjadi dua. Dua menjadi empat. Empat menjadi 8. Dalam sekejap mata, gelang besar itu ada di mana-mana. Secara bersamaan datang ke pria parubaya. Masing-masing dari mereka sangat hidup. Seolah-olah mereka nyata, dipenuhi dengan aura yang kuat. Tetapi dari sudut pandang Yang Kai, dia tahu bahwa hanya satu dari gelang ini yang nyata, dan yang lainnya adalah bayangan ilusi. Artefak ini tidak buruk, tentu saja hanya di tingkat kelas Daosos. Ketika pria parubaya melihat perubahan ini pada pandangan pertama, matanya bingung, dan dia merasa sedikit tidak tahu harus berbuat apa. Tetapi segera dia menjaga pikirannya dan berkata dengan kejam, "Bahkan jika aku mati, jangan pernah berpikir itu akan mudah." Cahaya pedang menyala. Pedang dan manusia berubah menjadi cahaya yang mengalir, melewati gelang besar, dan menyerang Bian Yuqing.
Menghadapi pukulan seperti guntur ini, Bian Yuking tidak menghindar dan menyapanya. Pada saat yang sama, didorong oleh pikirannya, gelang di langit semuanya menabrak pria parubaya itu. Satu demi satu bayangan gelang jatuh. Pria parubaya itu tidak terluka, tetapi bayangan gelang itu pecah. Bagaimanapun, ini adalah bayangan ilusi, dan mereka tidak memiliki kematian. Jarak antara kedua orang itu tiba-tiba menyempit, dan ketika mereka melihat, mereka harus saling berhadapan. Ekspresi pria parubaya itu senang, pedang panjang itu menusuk ke depan. Dengan peluit, tubuh Bian Yuking bergetar, pedang panjang itu langsung menembus dada. Berjuang untuk menahan rasa sakit di hati, kulit Bian Yuking ganas, dan berteriak, mati. Ketika kata-kata itu jatuh, sebuah gelang mengenai kepala pria parubaya itu. Ada tabrakan, seolah-olah semangka telah dihancurkan. Warna merah dan putih memercik di void. Tubuh tanpa kepala itu bergetar 2 kali, dan tiba-tiba jatuh dari udara. Dan sosok Bian Yuking juga gemetar. Dia meletakkan tangannya di dada tempat dia ditikam, terhuyung beberapa langkah, dan membuka mulutnya, dan darah segar merah disemprotkan. Angin sepoi-sepoi bertiup. Yang Kai tiba-tiba muncul di sebelahnya, mendukungnya dengan satu tangan, mengerutkan kening dan berkata, "Kamu bisa membunuhnya. Mengapa melakukan hal-hal seperti ini?" Dalam situasi itu, Bian Yuking pasti memiliki keuntungan, dan ada dia di dekatnya. Selama dia menghabiskan sedikit lebih banyak waktu, dia dapat membayar harga yang sangat kecil, dan bahkan membunuh lawan tanpa cedera. Apa yang tidak diharapkan Yang Kai adalah, dia benar-benar memilih gaya kedua belah pihak untuk menderita. Meskipun pria parubaya itu terbunuh, dia juga ditikam di dada. Cedera ini tidak kecil, dia akan mati jika dia ceroboh. Bian Yuking menyeka sudut mulutnya dan tertawa. Bukan hanya pria yang bisa bertarung berdarah. Yang Kai terdiam. Bian Yuking mungkin merasa bersalah pada Kou Wu. Jadi dia lebih suka bertarung seperti ini dan membunuh lawannya sesegera mungkin. Ini benar-benar berdarah. Kamu merasa bahagia sekarang? Yang Kai bertanya. Bian Yuking menggelengkan kepala, tanpa rasa balas dendam sedikit pun, melainkan kesepian. Sekte Bulu Biru telah pergi. Dia telah bergantung pada Kou Wu seumur hidup. Dan sekarang bahkan Kou Wu sudah mati, meninggalkannya sendirian. Tiba-tiba merasa kehilangan masa depan. Yang penting sembuh dulu. Yang Kai melirik pedang panjang yang melewati dadanya, sedikit mengerutkan kening. Jika dia tidak menggeser tubuhnya pada saat kritis, pedang ini akan benar-benar membunuhnya. Bukannya Yang Kai tidak bisa menyelamatkannya, tetapi Yang Kai tahu bahwa pedang ini tidak bisa membunuhnya. Jadi dia hanya berdiri. Jika cedera ini tidak ditangani tepat waktu, mungkin ada bahaya tersembunyi. Bian Yuking menggelengkan kepalanya lagi dan berkata, "Pertama ambil tulang Kou Wu. Ada banyak binatang buas di luar." Yang Kai menghela nafas, "Di mana?" "Di sana." Bian Yuking menunjuk ke suatu arah. Yang Kai mengulurkan tangannya untuk memeluknya, mengguncang sosoknya dan hendak pergi. Bian Yuking tiba-tiba berkata, "Cincin ruang mereka." Yang Kai mengulurkan tangannya dan beberapa cahaya yang mengalir terbang. 3 cincin luar angkasa dan artefak dari 2 orang lainnya diambil. Kekayaan seniman bela diri tahap Daosos ini, meskipun Yang Kai tidak menaruhnya di matanya, bagi Bian Yuking, itu adalah kekayaan, dan tentu saja tidak dapat dengan mudah dilepaskan. Lemparkan ke Bian Yuking, lalu berangkat. Tidak butuh waktu lama untuk mencapai tempat itu. Di atas tanah, sesosok mayat tergeletak di atasnya. Siapa lagi kalau bukan Kou Wu? Namun, seperti yang dikatakan pria parubaya sebelumnya, Kou Wu meninggal dengan sangat bahagia, dengan pedang fatal di dadanya, dan dia seharusnya tidak merasakan sakit. Mata Bian Yuking sedikit merah, dan dia mengisap hidungnya, menahan air mata asam, melepaskan diri dari pelukan Yang Kai, dan terbang ke bawah. Mendarat di tanah. Ada keheningan sesaat, dan dengan samar berkata, "Kamu tidak dapat memiliki kehidupan yang kaya mengikutiku. Temukan tempat yang baik di kehidupanmu selanjutnya." Air mata akhirnya tidak bisa membantu tetapi mengalir, meluncur di pipinya. Dia membungkuk, dengan hati-hati mengumpulkan tubuh Kou Wu, dan meletakkannya di space ringnya. Yang Kai menyaksikan dalam diam, tidak mengatakan apa-apa. Sampai Bian Yuking selesai berkemas dan terbang, dia membawanya ke gunung terdekat. Divine Sense menyapu, menemukan sebuah gua, dan memasukinya. Yang Kai mengeluarkan beberapa pil roh dan berkata, "Buka mulutmu." Bian Yuking patuh, membuka mulutnya. Yang Kai mengayunkan tangannya, dan pil roh itu jatuh ke mulut Bian Yuking. Sebelum dia bisa bereaksi, Yang Kai tiba-tiba mengulurkan tangan dan menggenggam gagang pedang panjang yang dimasukkan di depan dadanya, dan menariknya keluar dengan cepat. Bian Yuking menegang, dan saat berikutnya berteriak memilukan.
Yang Kai telah menusukkan jarinya beberapa kali ke tubuhnya dan menghentikan aliran darah segar. Dia berdiri dan berkata, "Kamu memperbaiki efek obat. Itu bukan masalah besar." Berbalik dan meninggalkan gua. Pil roh penyembuhan semuanya disempurnakan olehnya. Salah satunya adalah pil roh kelas kaisar. Cedera Bian Yuking sama sekali tidak serius. Karena tingkat kultivasi tahap Daosos urutan ketiga dan ditambah dengan pil rohnya, mungkin tidak butuh waktu lama untuk pulih sepenuhnya. Setengah hari kemudian, Yang Kai berdiri di pintu masuk gua, mendengar suara langkah kaki. Melihat ke belakang, Bian Yuking telah berganti pakaian bersih dan berjalan keluar. Empat mata saling memandang. Tatapan Bian Yuking sedikit rumit, dan dia berbisik, "Terima kasih." Di masa lalu, anak yang dia abaikan tumbuh ke titik di mana dia perlu melihat ke atas. Perubahan ini membuat Bian Yuking tidak tahu harus berbuat apa. Secara alami, alih-alih kacakan sebelumnya, sikapnya menjadi sedikit lebih berhati-hati. Ini hanya masalah kecil. Yang Kai menggelengkan kepalanya dan berkata, "Kamu menjadi seperti ini. Mungkin aku punya tanggung jawab." Bian Yuking bingung. "Mengapa?" Yang Kai menatapnya dengan mata panas. "Aku membunuh Wu Mengcuan." "Apa?" Bian Yuking terkejut. Hampir tidak bisa mempercayai telinganya sendiri. Tetapi dia juga mengerti bahwa dengan status dan kekuatan Yang Kai saat ini, tidak perlu berbohong padanya. Karena dia berkata begitu, Wu Mengcuan benar-benar mati di tangannya. Penurunan Sekte Bulu Biru banyak berkaitan dengan hilangnya Wu Mengcuan. Master Sekte sudah pergi, pelindung asli juga dibunuh oleh Wu Mengcuan dan hanya Bian Yuking yang tersisa. Tidak butuh waktu lama bagi Sekte Bulu Biru untuk bubar, dan para murid di pintu berpisah. Yang lain tidak tahu mengapa Wu Mengcuan menghilang. Tetapi Bian Yuking tahu bahwa dia pergi ke Laut Fragmen Bintang. Bagaimanapun, merekalah yang mendapatkan Star Seal di Four Seasons Land untuknya. Hanya saja, Wu Mengcuan benar-benar mati di tangan Yang Kai. Itu adalah keturunan Kaisar Agung Pemakan Surga. Sejauh yang Bian Yuking ketahui, Wu Mengcuan juga memiliki bagian dari artefak Kaisar Agung Pemakan Surga. Ketika Yang Kai memasuki Laut Fragmen Bintang, dia juga harus menjadi tahap Daosos, dan dia benar-benar mampu membunuh Wu Mengcuan. "Sepertinya kamu tidak ingin membalas dendam untuknya." Yang Kai mengamati ekspresinya, sedikit tersenyum. Setelah dia mengatakan bahwa dialah yang membunuh Wu Mengcuan, Bian Yuking terkejut, tetapi tidak ada emosi lain. "Kenapa aku harus membalaskan dendamnya?" Bian Yuking mencibir. "Jika dia tidak membutuhkan seseorang untuk mengelola Sekte Bulu Biru untuknya, aku akan terbunuh setelah dia keluar dari penjara. Saya tidak punya pendapat tentang kamu membunuhnya." Petik 2. Yang terbaik adalah tidak memiliki pendapat. Yang Kai mengangguk dengan lembut, dan tiba-tiba berkata, "Ngomong-ngomong, ketika ketiga orang itu mengejarmu, apa token roh yang mereka bicarakan?" Bian Yuking terdiam beberapa saat, tetapi masih mengeluarkan liontin Gyokcian seukuran telapak tangan dari cincin luar angkasa dan menyerahkannya kepada Yang Kai. "Benda ini." Yang Kai melihat dan menemukan bahwa liontin giok ini diukir dari safir. Sama sekali tidak istimewa. Safir adalah sejenis mineral giok. Itu tidak terlalu berharga. Itu diproduksi di banyak tempat. Saat menyempurnakan beberapa artefak tingkat rendah, kamu mungkin perlu menggunakan satu atau dua. Bagaimana hal semacam ini dapat menyebabkan pertarungan dan pengejaran seniman bela diri tahap Daosos? Berbalik ke belakang. Sebenarnya ada beberapa angka yang terukir di belakang. 3912. Apa gunanya? Yang Kai memandang Bian Yuking dengan curiga. "Ini adalah token Istana Danau Roh. Dengan itu, kamu bisa pergi ke ruang rahasia budidaya Istana Danau Roh." Bian Yuking menjelaskan, "Kamu belum pernah ke sini selama bertahun-tahun. Kamu mungkin tidak tahu seperti apa Istana Danau Roh hari ini. Betapa hidup itu. Ada banyak orang yang mengantri setiap tahun di ruang rahasia budidaya. Token saya hanya ditukar dari Istana Danau Roh setelah menghabiskan semua aset saya. Namun, itu akan memakan waktu 2 bulan sebelum giliran saya untuk masuk dan berkultivasi." Petik 2. Wajah Yang Kai menjadi hitam dan terkejut. "Dalam 2 bulan? Begitu banyak orang berbaris?" Petik 2. Bian Yuking berkata, "Kalau begitu, tahukah kamu berapa lama waktu yang saya butuhkan untuk mendapatkan token ini?" "Berapa lamakah?" "Setengah tahun." Bian Yuking berkata, "Saya harus menunggu 6 bulan untuk mendapatkan token ini. Tetapi saya harus menunggu 8 bulan penuh untuk mendapatkan giliran saya. Ada banyak orang lain yang menunggu selama 1 atau 2 tahun. Petik 2. "Apa itu?" Yang Kai terkejut, dan bertanya, "Istana Danau Roh sangat panas?" Bian Yuking berkata sambil tersenyum, "Energi spiritual dunia Istana Danau Roh kaya, dan ruang budidaya kelas manusia terendah juga luar biasa, yang sebanding dengan tempat yang ditempati oleh sekte kecil biasa. Kami yang ingin melakukan terobosan, tentu saja bergegas ke Istana Danau Roh.
Tetapi tidak ada cara lain. Kami hanya bisa menunggu dalam antrean. Petik 2. Yang Kai berkata. Karena ini, ketiga orang itu ingin mengambil tokenmu? Bian Yuking berkata. Tentu saja. Kamu tidak meremehkan nilai token ini. Setelah Istana Danau Roh mengeluarkan token, itu hanya mengenali tanda itu bukan orangnya. Dengan kata lain, siapapun yang memegang token ini dapat pergi ke ruang budidaya Istana Danau Roh dalam 2 bulan. Saya menukar token ini pada saat itu dan menghabiskan semua sos kristal saya. Tetapi sekarang jika saya menjual token ini di pasar gelap, itu pasti akan melipat gandakan keuntungan. Bahkan token teratas sering muncul di pelelangan. Petik 2. Alasannya untuk waktu, Yang Kai mengangkat alisnya. Yah, semakin tinggi waktunya, semakin berharga tokennya. Pasar gelap Maplewood City akan menjadi gila jika barang ini dijual di sana. Saya tidak tahu berapa banyak orang yang ingin menemukan token di sana. Yang Kai mengangguk, belum lagi nilai dari token itu sendiri, yaitu memungkinkan orang memasuki ruang budidaya 2 bulan kemudian, yang cukup membuat banyak orang kehilangan akal. Bian Yuking seharusnya secara tidak sengaja mengeksposnya, dan Sekte Gunung Patah 3 orang mengejarnya untuk itu. Setelah tidak kembali ke sini selama beberapa tahun, dia tidak berharap perubahan di sini menjadi begitu besar. Tingkat ruang budidaya apa yang bisa kamu masuki? Yang Kai berpikir sebentar dan bertanya lagi. Token giok putih untuk kelas manusia. Token safir untuk kelas bumi. Sedangkan untuk token giok merah, tentu saja untuk kelas surga. Bian Yuking menjelaskan. Tingkat surga, bukanlah tempat yang bisa dimasuki oleh orang-orang seperti saya. Di tempat itu, bahkan banyak kaisar realem ingin masuk. Dengan aset Bian Yuking, tentu saja tidak ada cara untuk bersaing memperebutkan tempat.